Katolik dimanapun kalian berada, Shalom dan berkah dalam. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan satu video yang bertemakan soal panggilan. Hayo, siapa nih di antara teman-teman semua yang merasa terpanggil untuk melayani Tuhan? Eits, tapi jangan salah, karena banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan dan juga ada berbagai macam panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk langsung aja kita simak kesaksian dari teman-teman kita berikut ini. Untuk yang pertama akan ada kesaksian dari seorang frater yang masih berusia muda dan juga bisa dikategorikan sebagai OMK. Kira-kira gimana ya kisah dan perjalanan hidup frater dalam menanggapi panggilan Tuhan? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat. Halo sahabat muda, salam jumpa dan salam kenal bersama saya Frater Benedictus Paulus Projo dari Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sahabat muda yang terkasih, di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam menjalani panggilan dan motivasi saya mengapa saya ingin menjadi seorang calon imam. Begini teman-teman atau sahabat muda, dulu waktu saya masih kecil SD, ya kira-kira SD, saya tertarik menjadi imam karena melihat figur Romo yang tiap hari Minggu melayani umat di paroki tempat saya. Nama paroki saya Santo Petrus Sungai Kayan Mara 1 di Kalimantan tentunya. Dengan kesederhanaan Romo ini, dengan kenyamanannya bersama umat, dengan pelayanannya yang total, saya tergugah untuk menjadi sama seperti Romo itu. Dan ini menjadi bagian bagi saya untuk berani menjawab panggilan itu. Ya, saya masih kecil, tidak tahu bagaimana proses panggilan itu, bagaimana bisa menjadi seorang calon imam. Tapi pertama-tama yang saya lakukan ialah saya mendekatkan diri kepada Romo dan khususnya kepada gereja dengan cara ini yang penting. Saya mencoba aktif di dalam kehidupan menggereja. Misalnya menjadi misdinar, menjadi pendamping misdinar, menjadi pendamping bina iman anak, menjadi pendamping OMK, menjadi OMK. Ini adalah bagian di mana kita bisa mengenali gereja secara utuh. Dan ini saya lakukan sehingga benih-benih panggilan yang ada di dalam hati saya semakin tumbuh. Sehingga pada akhir SMP saya ingin melanjutkan ke seminari menengah. Dan puji Tuhan saya diizinkan oleh Romo dan orang tua saya untuk masuk ke seminari menengah. Dan teman-teman, janganlah kita merasa takut bahwa memang di dalam menjalani panggilan pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan. Tetapi kita harus berani menghadapi tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Percayalah bahwa Yesus yang telah memanggil kita pasti akan menjaga kita, mencintai kita, menyayangi kita, dan selalu memberikan kita rahmat. Saya bergembira dalam menjalani panggilan ini karena tahap demi tahap saya bisa lakuin, tahap demi tahap saya bisa lewati. Tetapi jangan merasa sombong bahwa semuanya ini ada lewati. Tetapi jangan merasa sombong bahwa semuanya ini adalah bagian dari cinta Allah pada saya. Bagi kalian sahabat kaum muda, jangan sama sekali takut jika kalian merasa terpanggil. Jawablah ya jika Dia memanggil. Dan percayalah bahwa panggilan ini sungguh menggembirakan. Salam dari saya, Frater Beni dari Vatikan. Berkah dalam. Nah, teman-teman, gimana tadi kesaksian dari frater? Seru dan menarik bukan? Bisa dicontoh dan bisa ditiru untuk teman-teman yang ingin hidup selibat.
Berikutnya akan ada cerita dan kesaksian dari teman kita yang hidup dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Kira-kira gimana ya kisahnya? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexander Octavian Nugraha Putra Perdana. Saya berasal dari Paroki Kidul Santo Fransiskus Xaverius Kidologi. Saya mau sedikit berbagi cerita tentang keluarga saya yang mengalami perbedaan agama. Meskipun ada perbedaan agama dalam keluarga saya, hidup keluarga saya tidak pernah terjadi masalah apapun tentang masalah agama. Sejak kecil saya dibaptis untuk menjadi Katolik dan saya dididik untuk menghargai orang lain oleh kedua orang tua saya. Oleh karena itu saya diajarkan mengenai pribadi Yesus. Saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus karena ajaran cinta kasihnya kepada semua orang. Sekian, terima kasih dari saya. Berkah dalam. Nah nih teman-teman, seru dan menarik ya ceritanya, patut dicontoh untuk kehidupan sosial teman-teman ke depannya. Berikutnya akan ada cerita dari teman kita yang melayani Tuhan di bidang kesehatan. Wah, pasti kisahnya gak kalah menarik nih. Makanya gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat cerita dari teman kita. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yesi, saya berasal dari Jogja, saya tinggal di Jogja, saya lahir juga di Jogja. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Kesibukan saya sehari-hari kuliah sebagai mahasiswi keperawatan di Stikes Pantirapi, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan sharing kepada teman-teman tentang kesaksian saya terhadap panggilan Tuhan di hidup saya. Sebelumnya, menurut saya, panggilan Tuhan adalah berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain, yang itu nantinya akan memunculkan keinginan yang besar atas dasar alasan yang nyata dalam hidup. Panggilan Tuhan hanya dapat dikerjakan oleh hati yang rela dan bersedia menjadi alat Tuhan. Dan saya merasakan panggilan itu di hidup saya. Kenapa? Karena saya tertarik menjadi seorang perawat dimulai waktu saya berada di bangku SMA. Saat bapak saya harus dirawat di rumah sakit. Saya melihat perawat itu di rumah sakit tak kenal lelah. 24 jam beliau setia menjaga, memantau perkembangan pasien, bahkan mengorbankan hidup dan karyanya agar orang lain memperoleh kehidupan, juga pemulihan diri dari penderitaan dan sakit penyakit. Perawat itu selalu memberikan support, dukungan, agar pasien memiliki harapan hidup yang tinggi. Maka dari itu, muncullah keinginan yang besar dalam diri saya. Karena memang dari awal saya memiliki tujuan hidup, bagaimana hidup saya berguna untuk banyak orang. Karena yang mendasari adalah rasa syukur saya atas pengalaman saya di waktu lampau. Di situ saya merasakan peran Kristus dalam panggilan hidup saya. Kristus menggerakkan diri saya menjadi pribadi yang tulus, ikhlas, sabar, dan berbela rasa. Dan saya merasakan itu melalui setiap tindakan saya. Hal itu bisa dan mampu menjadikan saya pribadi yang jauh lebih baik dan dewasa. Apalagi karena bencana pandemi COVID-19. Tuhan menggerakkan diri saya untuk terus melayani, dengan menghilangkan rasa takut, harus sabar, pantang menyerah, demi sesama yang memiliki harapan penuh untuk sembuh.
Jadi gimana nih teman-teman, kisah teman kita yang tadi? Seru dan menarik ya, dan hal yang positif bisa kalian tiru. Nah, untuk selanjutnya akan ada teman kita yang ikut ambil bagian dalam bidang liturgi. Kira-kira gimana ya kisahnya? Langsung aja kita lihat. Shalom teman-teman, perkenalkan, nama saya Stefanus Bayu Budi Pratama. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Blitar. Kenapa saya tertarik mengikuti pelayanan sebagai misdinar? Sejak kecil saya ikut orang tua saya ke gereja. Saya melihat kalau di depan itu misdinar itu keren, bawa alat ketika bertugas, terus pakai pakaian misdinar, pakai super pli, pakai jubah, lalu membunyikan gong atau lonceng ketika konsekrasi atau membunyikan alat ketika konsekrasi. Bagi saya tuh keren, kayak bagus gitu, duduk di depan bersama Romo, di samping Romo, seperti itu. Saya mulai tertarik ikut misdinar itu sejak kelas 2 SD. Saya mulai aktif juga di gereja, ikut Bina Iman Anak atau BIA. Dari kelas 2 saya ikut pelatihan kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD ikut pelatihan, dan saya mulai aktif sebagai misdinar sejak kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMA. Total sudah 7 tahun saya ikut pelayanan sebagai misdinar. Peran Tuhan dalam hidup saya cukup luar biasa, cinta Tuhan sangat luar biasa pada saya. Sejak pelayanan tersebut saya lebih mengenal Tuhan, saya lebih rajin lagi ke gereja, rajin lagi melayani sesama juga, tidak hanya melayani di gereja. Juga Tuhan memberikan apa yang saya minta, juga sering mengabulkan doa-doa saya. Juga semua apa yang saya inginkan selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan. Cinta Tuhan sungguh sangat luar biasa di hidup saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, sharing-sharing iman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Shalom. Gimana nih teman-teman? Seru kan kisahnya? Berikutnya akan ada cerita dari teman kita yang masih duduk di bangku sekolah, dan dia juga akan bercerita bagaimana cara dia melayani Tuhan. Yuk, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Heldeberta Indah, akrabnya disapa Indah. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kidul Loji, dan saat ini saya sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapi Yogyakarta. Mungkin teman-teman sudah bosan ya, berada di rumah, berada di kos, tidak keluar rumah. Tapi tenang teman-teman, Tuhan hadir kok bersama kalian. Mungkin saat kalian kuliah online, di saat kalian tidak mengerti pemaparan materi dari dosen, melalui teman menjelaskan, itu bentuk kerja Tuhan hadir untuk kalian. Jadi teman kalian membantu menjelaskan agar kalian paham, dan begitu juga sebaliknya, ketika teman kalian tidak paham, kalian bisa membantu menjelaskan. Itu salah satu bentuk contoh Tuhan hadir melalui teman-teman atau orang terdekat kalian. Jangan berputus asa, stay safe, dan jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Gimana nih teman-teman, cerita dari teman kita sebelumnya? Menarik juga ya, bisa dicontoh hal-hal baiknya untuk teman-teman yang juga masih duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Nah, yang ini akan ada pendamping OMK yang memiliki semangat muda untuk menjadikan OMK menjadi lebih berbakat dan lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Langsung aja yuk kita lihat. Halo, shalom, berkah dalam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat? Semoga semuanya sehat ya. Perkenalkan, nama saya Romo Petrus Dwi Purnomo-Adi PR. Saya sering dipanggil Romo Ipung. Saya bertugas di Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun, Klaten. Saat ini saya berusia tahbisan 2 tahun. Jadi baru tahun 2018 kemarin saya ditabiskan. Saya berasal dari Wonogiri. Kenapa saya ingin menjadi imam atau pastor? Ceritanya panjang, tetapi kalau boleh disingkat, saya ingin menjadi imam karena dulu itu melihat para romo itu suka berkeliling, menjelajah, dan saya suka itu. Dan berjalan waktu saya
murnikan keinginan saya, dan akhirnya sampailah pada saya ingin melayani Tuhan melalui sesama. Sekarang saya mendapatkan tugas perutusan di sini dengan berbagai macam kegiatannya. Salah satunya adalah saya mendampingi OMK atau Orang Muda Katolik. Suka duka mendampingi OMK adalah ini. Yang pertama sukanya dulu ya. Sukanya adalah karena OMK itu kan nuansa fresh, segar, kesegaran, kebaruan itu tampak. Maka kalau saya berbicara dengan mereka, saya ikut-ikut segar, ikut senang, ikut sesuatu hal yang baru pasti ada di dalam diri saya. Lalu mendampingi kaum muda sukanya adalah ya tentu update situasi sehingga tahu ketika kita ngomong, kita berbicara itu tahu konteks dan tahu perasaan dan juga kondisi yang dialami, sehingga tidak tidak seperti alien ada di dunia lain kita berbicaranya. Lalu sukanya yang lain adalah bahwa kaum muda ini atau orang muda ini adalah generasi penerus gereja yang buat saya sendiri pasti nanti akan ada bibit-bibit atau orang-orang yang baik atau orang-orang dalam kapasitasnya loh ya, baik dalam kapasitasnya itu artinya bahwa orang ini berdasarkan pekerjaannya akan sangat dominan dan akan sangat berpengaruh. Dukanya apa ya? Dukanya mudi saja sih. Jadi kalau kan kita tahu ya, anak-anak UMK itu masih muda, masih sangat digerakkan oleh suasana hati. Syukur kalau itu senang, kalau pas susah, sehingga banyak kemudian belajar. Tapi no problem, itu dinamika orang muda. Saya juga masih muda, jadi oke lah, harus banyak kreativitas yang dimunculkan untuk mendampingi mereka. Itu. Lalu berkaitan dengan semangat, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman muda atau siapapun yang berkecimpung di dalam dunia kepemudaan, orang-orang muda Katolik, yakin bahwa pelayanan kita, pendampingan kita kepada mereka itu bukan pendampingan yang berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Maka yang berasal dari Tuhan itu akan diselesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Kita hanya menjadi alatnya. Maka kalaupun nanti kita punya cara, berikan. Entah itu diterima atau tidak, berikan. Biarkan Tuhan yang membuat mereka, orang-orang yang kita dampingi, mengetahui, mengerti, dan memahami. Kalau mereka menerima, syukur. Kalau tidak diterima, cari lagi. Yang penting, jangan putus asa, jangan minder, tetap semangat. Yakin bahwa mereka adalah berkat Tuhan untuk kita. Selamat pagi, semangat selalu, Tuhan memberkati. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah dengarkan kesaksian dari teman-teman kita tadi? Seru-seru dan menarik bukan? Jadi, apapun yang kita lakukan sekarang, asal itu merupakan hal yang positif, patut untuk kita kembangkan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Akhir kata dari saya, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Karena dengan begitu Anda telah mendukung channel ini untuk berkarya lebih luas lagi dan lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan nama Frater Bayu, Frater dari Keuskupan Bandung. Terima kasih kepada teman-teman dari OMK Project yang telah mengundang Frater untuk turut serta ambil bagian dalam karya mereka ini. Sebagaimana karya yang mengagumkan ini, Frater mengajak teman-teman yang menyaksikan tayangan ini untuk turut serta menyemangati mereka, memberikan dukungan kepada mereka dengan cara subscribe channelnya,
like juga semua kontennya, dan teman-teman dapat membagikan itu semua kepada teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang terkasih, seperti Samuel yang dipanggil oleh Tuhan untuk turut serta dalam karyanya, maka kita pun tentu akan dipanggil oleh Tuhan untuk turut serta ikut bagian dalam karya Tuhan itu. Samuel menanggapi undangan Tuhan itu dengan cara ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Maka teman-teman di sini juga Frater ajak untuk turut serta menjawab undangan Tuhan itu dengan cara, "Ya Tuhan, saya siap untuk turut serta ambil bagian dalam karya-Mu." Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan dari OMK Project ini. Semoga Tuhan selalu beserta kita.